Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novianda Tiara Andriawan yang saat ini dalam proses pelaksanaan uji kinerja PPG dalam jabatan LPTK UIN Salamika yang akan membawakan materi strategi dakwah Islam di Indonesia dengan model problem based learning. Pengambilan diambil pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, anak-anakku semuanya kelas 12 IPA 4 yang pada hari ini hari Kamis 12 Januari kita bersama-sama kembali dalam pembelajaran pendidikan agar Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar melanjutkan daripada komunikasi dasar yang kemarin, yakni tentang pernikahan dalam Islam. Dan sekarang kita masuk ke aspek sejarah. Kalau kemarin tentang fikih, kita sekarang ke sejarah. Yang akan Pak Novi sampaikan adalah tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Mengawali pertemuan ini, semoga kita tetap semangat. Semangat ya? Semangat, sehat, dohir dan batin. Semoga sehat Anda membawa dampak untuk lebih mencintai Allah, diwujudkan dengan tekun beribadah dan mengikuti sunnah Nabi. Dan semangat Anda diwujudkan dengan ikutnya Anda dalam proses pembelajaran di SMA 1 Banjarnegara, khususnya pada mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya, silakan mengawali pertemuan ini. Kita doa bersama-sama sebagaimana yang telah kita lakukan pada biasanya. Silakan. Gimana siap? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pak Novi absen dulu ya. Ayunda Zaki Zafira. Terima kasih hadirannya. Dipersilakan Anda mengawali ini untuk tadarus kebiasaan. Silakan Anda buka Al-Qur'annya. Anda buka surah ketiga, Quran surah Ali Imran ayat 104. Sampun kepanggih? Nanti Pak Novi baca dulu. Berikutnya nanti Anda yang membaca. Riwayat ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Fatah ya Alim ya Razzaq ya Karim iftah alaina bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ila khairin wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Silakan mewakili teman-teman. واختلفوا من بعد ما
Sadaqallahul Azim. Terima kasih Mbak Zafira. Semoga berkah baca Quran terlimpah pada kita semuanya, terlimpah pada orang tua kita semuanya. Allah mudahkan langkah orang tua kita. Allah mengampuni semua dosa-dosa orang tua kita semuanya. Baik anak-anak semuanya, kita sekarang mengawali untuk pelaksanaan pembelajaran strategi dakwah Islam di Indonesia. Ya. Mengawali biar kita semangat pagi, Pak Novi akan melakukan yel-yel semangat kita bersama. Oke ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar, sehat. Tepuk tangan semua. Baik, pada kesempatan ini Pak Novi mengawali untuk pelaksanaan pembelajaran strategi dakwah perkembangan Islam di Indonesia yang merupakan aspek sejarah, injauannya sejarah. Ya. Ini menjadi penguat kita bahwa kita tidak mungkin untuk melupakan dari mana asal kita, siapa kita. Sebelum kita tentu ada perjuangan yang panjang sampai Islam hadir, berkembang dan kuat sebagaimana kita sampai hari ini yang Anda semuanya, alhamdulillah, pasti semuanya beragama Islam. Itu tentu tidak seperti membalikan telapak tangan dengan mudah, ada perjuangan dan sebagainya. Maka coba pada yang sampaikan pertanyaan kepada Anda. Ada yang pernah membaca sejarah? Silakan. Itu melihat sejarah kemerdekaan Indonesia. Bagaimana para pahlawan saat itu menjaga harkat dan martabat negara ini, Pak? Terima kasih Mas Sefa. Setelah Mas Sefa menyampaikan tentang pernah membaca sejarah, itu kan kaitannya dengan secara umum global, diambil ditarik dalam KBM kita. Sekarang kita akan membaca sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian menurut Anda manfaatnya apa sih sejarah itu? Oh iya, silakan. Tahu asal usul, tepat sekali Mas ya. Kita tahu dari mana kita asal kita, sehingga kita meyakini betul bahwa apa yang telah kita jalani ikuti tersambung. Islam itu butuh sanad. Agama ini adalah agama riwayat, bil riwayat. Maka harus ada keterkaitan, ketersambungan, jangan sampai ada keterputusan. Oke. Baik, mengawal ini kalau disampaikan tentang masuknya Islam di Indonesia, khususnya nanti adalah pada masuknya saja. Yang pertama tentang komponen dasarnya. Ada yang pernah melihat gambar-gambar beliau ini? Oh iya, silakan Mas, gimana Mas? Di rumah kakek nenek saya Pak, baca di dinding. Oh iya, tempatnya di dinding ya. Berarti alhamdulillah kakeknya Anda, neneknya Anda orang yang cinta ulama ya. Karena kita ke depan akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Anda cinta ulama yang kumpul dengan ulama, cinta Nabi Muhammad otomatis bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Yang pertama tujuannya adalah meyakini tentang kebenaran ajaran Islam. Yang kedua adalah Anda bersikap moderat. Kemudian yang ketiga adalah menganalisa, mengevaluasi materi dakwah perkembangan Islam di Indonesia, fokusnya pada masuknya Islam di Indonesia. Kemudian menyajikan prinsip dakwah dalam perkembangan Islam dengan baik. Nanti dibuktikan dengan Anda menyampaikan presentasi materi. Yang pertama, mengawal ini semuanya Pak Novi punya pertanyaan. Pertanyaan yang pertama sebagai stimulus Pak Novi untuk mengetahui berapa tingkat pengetahuan Anda sebelum Pak Novi menyampaikan materi. Yang pertama, ada yang mau jawab? Dari mana asal Islam? Ya, Pak. Negara-negara di Timur Tengah. Bagus, lebih tepatnya adalah di Mekah dan Madinah sebagai pusat sentral dalam perkembangan dakwah. Yang kedua, ya silakan Mbak. Ya, oleh siapa didakwahkan Islam ini? Islam didakwahkan oleh para habib, alim, kiai, ustaz maupun ustazah. Oke, ya terima kasih ya. Itu adalah yang Anda tahu oleh para habaib, kiai, orang alim, ustaz, ustazah.
itu mereka dapat dari siapa? Tentunya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah ajaran Islam ke dunia. Kita ngikuti Nabi, nabinya manusia, perilaku, contoh, tindak tanduknya kita ikuti. Yang ketiga, ya silakan Mbak, kemana? Ke Nusantara itu Pak, ke Indonesia. Oke, ke Nusantara yang sampai hari ini. Tapi sebelumnya tentu ada perjalanan yang panjang ya, dari masa Nabi Muhammad, kemudian berlanjut ke Khulafaur Rasyidin. Itu sekilas pengantar materi Islam di Indonesia tentang uji pengetahuan Anda pada permulaan pembelajaran ya. Sekarang siapkan Anda buku paket, LKS, modul pembelajaran, kemudian untuk kita mengawali pengantar materi dari Pak Novi menyampaikan. Yang pertama ada simus gambarnya. Gambar ini ada yang mau ngasih komentar? Ya silakan Mbak. Arus lalu lintas lautan. Gimana? Arus lalu lintas. Arus lalu lintas lautan ya, betul, ini memang ada dalam lautan, tapi lebih tepatnya adalah bagaimana alur dakwah Islam sampai nantinya dari Timur Tengah. Gambar ini gambar apa? Ya silakan Mas. Menurut saya adalah kedatangan bangsa asing di suatu tempat yang mereka berbeda cara budayanya. Oke, kedatangan bangsa asing ya. Tampak ya, ini dua bangsa yang berbeda. Ada tentunya dengan ini ada perbedaan. Kedatangan para bangsa-bangsa kemudian melahirkan interaksi, melahirkan komunikasi, saling bertukar dan berbagi informasi plus sekaligus tentang keyakinan mereka. Nah, dalam penguatan ini Pak Novi ada tayangan video, bisa Anda simak. Itu tentang sekilas video yang relevan dengan apa yang kita sampaikan. Saya mau mengomentari video Pak Novi tadi. Silakan Mbak Suli. Video itu menjelaskan tentang para pemuda Islam yang sampai di Indonesia, yang saat itu Indonesia masih berupa kerajaan-kerajaan. Oke, terima kasih tepuk tangan. Bagaimana proses daripada Timur Tengah sampai ke Indonesia melewati berbagai macam kebiasaan, adat budaya, datangnya mereka bangsa yang berbeda ke Indonesia dengan semangat dakwah. Kira-kira Pak Novi mau menyampaikan apa ya? Gambar. Hah? Candi. Identik dengan apa kalau candi itu? Sejarah peninggalan yang ada di Indonesia sebelum bangsa Arab itu datang sudah mengakar budaya tentang adanya agama kepercayaan Indonesia ya. Sebelum ini datang, sebelum mereka bangsa Arab datang, tentunya sudah ada kepercayaan yang telah mengakar kuat di Indonesia, yang bagaimanapun itu menjadi sebuah hasanah pertimbangan para pendakwah untuk apa? Untuk bagaimana memiliki strategi, karena nggak mungkin untuk mendakwahkan tanpa strategi. Orang itu bisa berjalan punya strategi, itu berkembang punya strategi. Semua hal ini jadi pertimbangan untuk bagaimana mendakwahkan Islam di antara orang-orang yang telah kuat paham agamanya, agama Hindu, Buddha, kemudian animisme, dinamisme. Nah, itu menjadi kajian para ulama dahulu. Anda bayangkan betapa beratnya ulama mendakwahkan itu kepada kerajaan, pada masyarakat, orang yang animisme, dinamisme. Baik, kami lanjutkan untuk menguatkan wacana Anda. Yang pertama, Pak Novi menyampaikan tentang hasanah Islam di Indonesia. Bagaimana tentang ketika orang datang, pendakwah datang di bangsa yang asing ke sini,
mereka punya perpaduan antara budaya kita dan budaya mereka. Tapi jangan salah, bagaimanapun tentu budaya kita yang perlu kita jaga selagi itu tidak bertentangan dengan syariat. Maka ada syarak berseni adat, adat berseni syarak. Tapi tentunya agama tidak boleh di bawah adat. Agama tetap di atas agama. Kemudian menghasilkan apa? Menghasilkan berbagai kearifan lokal yang ada. Mereka meskipun datang ke Indonesia dengan membawa gaya, corak, budaya, tapi tetap kita punya identitas. Contohnya, mau bagaimana Islam mengatakan yang penting jaga auratnya. Yakni ketika perempuan adalah wajah telapak tangan, mau pakai apapun itu terserah. Itu prinsip namanya. Mau pakai batik, model gumbolong, model karang tengah, model parakan canggah, terserah. Yang penting pakai. Yang penting menutup aurat. Kemudian, kenapa bisa begitu mudahnya mereka datang ke sini menyampaikan? Karena kita secara karunia Allah SWT memang bangsa kita, negara kita, negara kepulauan, sehingga mudah bagi mereka datang ke sini. Karena dulu itu alat utamanya adalah kapal, transportasi utamanya. Maka mudah mereka datang ke sini karena kita punya ada Selat Sunda, Selat Malaka. Itu menjadi ruang mereka untuk masuk ke dalam wilayah-wilayah kerajaan yang saat itu berdiri di Indonesia. Baik, untuk menguatkan dan pendalaman ini semuanya, silakan Anda sekarang Pak Novi bagi dalam 5 kelompok yang akan kalian dalami masing-masing dalam tema ya. Bisa Pak Novi bagi ya. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 bisa untuk mengumpul kelompok 1. Kelompok 2 nanti bersama dari kelompok 2. Kelompok 3, 4, dan 5. Semuanya berada di tata kursinya atau mejanya dengan kelompok 10. Silakan. Yang telah berkelompok, Pak Novi ingin tahu kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 ya. Anda ini nanti membahas tentang kedatangan ke Indonesia sebelum masuknya Islam, meluas kebudayaan. Jadi ada apa aja budaya yang ada di Indonesia sebelum Islam itu datang. Yang kedua, kelompok 2. Kelompok 2 ini meluas kepercayaan. Jadi dulu itu ada agama apa aja di Indonesia kita. Kelompok 3, kelompok 3 teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang Anda fokus adalah tentang materi daripada teori yang Anda bahas. Kelompok 4 masih di teori masuknya Islam. Nanti Anda pada fokus tentang teori hujatan. Kelompok 5 masih dalam masuknya Islam di Indonesia. Teorinya yang Anda akan ulas adalah tentang teori Persia. Jadi silakan Anda membuka bukunya, membuka referensi literasinya, boleh literasi digital, membuka searching pengetahuan atau literasi cetak, buku paket dan lain sebagainya. Saya semuanya ya. Sudah semua ya literasinya, pendalaman materinya yang Anda cari, yang Anda kaji. Berbeda tinggal Anda menyampaikan hasil diskusi Anda masing-masing kelompok. Nanti sampaikan di depan, tayangkan dengan kajian PowerPoint, kemudian terangkan dengan baik, dan semua ketika ada teman yang di depan, semua mendengarkan dan memperhatikan. Sambil Pak Novi akan menilai keaktifan Anda dan bagaimana penyampaian Anda dan penguasaan materi Anda. Begitu? Silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini kami akan menyampaikan tentang keadaan Indonesia sebelum masuknya Islam, mengulas kebudayaannya. Boleh teman-teman. Jadi penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa yang beragam. Contoh bentuk bahasa yaitu bahasa Jawa Moko, bahasa
Jawa dan Romo Indir. Mungkin ada yang akan direkan-rekan semuanya. Oke, boleh Mbak Devi. Saya mau bertanya, untuk suku bangsa di Indonesia yang paling lama itu suku apa? Oke, izin menjawab dari pertanyaan Mbak Devi. Mungkin setahu kami suku bangsa yang terlama yang berada di Indonesia itu suku Jawa. Mungkin sekian dari kami, Bunga Mawar, Bunga Serasi, warna cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya berharap tidak ada yang bertanya, tapi ada yang bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi tentang keadaan Indonesia sebelum masuknya Islam, mengulas kepercayaan. Yang pertama, jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara dan menjadi agama mayoritas, masyarakat telah memiliki sistem kepercayaannya sendiri. Secara umum, keyakinan tersebut disebut sebagai animisme dan dinamisme. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Sekitarnya Mas, jadi sebenarnya kenapa pengaruh paling besar itu terdapat di Pulau Jawa? Kan kata Indonesia itu pulau apa? Kayak kepulauan apa orang Indonesia di Pulau Jawa? Pengaruh terbesarnya. Oke, izin menjawab ya Mas. Jadi tadi pertanyaannya kenapa Pulau Jawa yang paling mendapat penekanan nih? Karena pertama, kedatangan bangsa Eropa itu ke Pulau Jawa. Jadi secara tidak langsung banyaknya penduduk yang berafiliasi dan bertempat tinggal itu paling banyak di Pulau Jawa. Jadi sehingga kedatangan Islam di sini mencari di mana tempat bisa mendapatkan banyak jamaah. Dan pasti yang terpikirkan di kepala adalah Pulau Jawa karena menjadi pusat daripada banyaknya bangsa-bangsa Indonesia pada kala itu. Terima kasih. Begitu ya? Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 1254 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan menyampaikan masuknya Islam ke Indonesia dengan teori Mekah. Yang pertama, teori Mekah yang menyatakan bahwa perkampungan Islam sudah ada sejak abad ke-7 di pantai barat Sumatera. Selain Hamka, seorang orientalis asal Inggris, E.W. Arnold, juga mendukung teori Mekah yang menyatakan bahwa bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Demikian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan salah satu teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori sejarah. Yang pertama, teori masuknya Islam ke Nusantara pada teori Gujarat India. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dengan dibawa oleh para pedagang Gujarat. Adapun tokoh yang mengungkapkan teori Gujarat adalah seorang asal Belanda bernama Saud George berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui orang India, bukan Arab. Ia juga menyatakan ada beberapa persamaan unsur-unsur Islam antara di Nusantara dan India. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami dari kelompok 5 akan menyampaikan presentasi dengan tema Islam masuk ke Indonesia dengan teori Persia. Yang pertama, teori Persia yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dan dibawa oleh para pedagang Persia. Yang kedua, dua tokoh yang mencetus teori Persia adalah Hussein Jajari-Ningrat dan Umar Amir-Hussein. Jajari-Ningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam yang ada di Indonesia memiliki beberapa bersamaan dengan Persia. Aliran Islam di Persia adalah Syiah. Sedangkan di Indonesia, sebagian besar masyarakat Muslim menganut aliran Sunni. Dengan demikian, teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta-fakta yang ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kelompok 1, 2, 3, 4, dan yang 5 yang telah menyampaikan penyampaian materinya. Alhamdulillah kita semuanya sampai kepada suatu kesimpulan bersama tentang yang pertama adalah keadaan Indonesia sebelum Islam datang. Jadi bagaimana situasi agama animisme, Buddhisme, rasa Hindu-Buddha itu menjadi corak kebudayaan, latar kepercayaan yang ada di Indonesia. Sebagai landasan kita, tentunya kita sebagai orang generasi yang hadir setelah rangkaian suatu perjalanan kebudayaan dan kepercayaan. Yang kedua adalah tentang bagaimana teori Islam masuk ke Indonesia. Ada disampaikan tadi teori Persia, ya. Persia itu adalah Iran kalau sekarang, negara Iran. Maka ketika 10 Muharram itu adalah peristiwa Karbala. Kemudian teori Mekah diikuti oleh Buya Hamka, seorang ulama besar dari timur dari Sumatera Barat, ya. Kemudian dari teori Gujarat atau India, ya, yang begitu dekat dengan kita, dua teori Mekah dan Gujarat. Kalau Persia kurang begitu karena tidak begitu kuat dari apa yang Anda semuanya tadi selang. Baik, untuk KBM hari ini bagaimana? Ada yang disimpulkan? Baik. Materi ini menyenangkan Pak, jadi kita bisa menambah wawasan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Oke, terima kasih untuk Anda semua. Dan terakhir, sebagaimana yang mana kita dibaca dalam tatusnya adalah wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kamu ada segelintir orang yang menyeru kepada kebajikan. Jadi kewajiban kita yang tahu menyampaikan, nggak boleh tidak. Ilmu itu disampaikan, bukan didiamkan, ya. Kemudian menyuruh apa? Berbuat ma'ruf yang baik. Baik menurut siapa? Menurut Allah. Melalui apa? Melalui syariat Islam. Nah, ya. Kemudian mencegah dari yang munkar. Kalau kita tahu ada hal yang bersifat dosa, kita peringatkan, aja yang ampun kata itu salah. Tapi dengan cara yang baik, dengan penyampaian yang baik. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa yang beruntung? Orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya. Terima kasih waktunya untuk materi hari ini selesai. Semoga bermanfaat, menambah wawasan Anda, menguatkan keyakinan kita dan menyadari betapa pentingnya menghargai proses perjalanan suatu kedatangan dan suatu perjalanan dakwah. Yang itu kita syukuri sebagai manusia Indonesia yang beraneka ragam corak budaya, keagamaan yang alhamdulillah terjaga sampai hari ini tanpa adanya pertumpahan darah yang mengatasnamakan agama. Alhamdulillah. Begitu tadi tentang Islam masuk melalui teori bagaimana keadaannya, bagaimana tinggal kita pertemuan berikutnya membahas tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Kalau tadi fokus pada masuknya Islam, besok tentang bagaimana sih Islam sampai menyebar, meluas, kemudian banyak pemeluknya sampai hari ini akan kita pelajari, kita dalami di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Pak Novi, semangat selalu, sehat selalu, semoga Allah menjaga kita semuanya, menjaga lahir dan batin kita bangga pada Islam, cinta pada Nabi Muhammad, dan kita menjadi pribadi yang baik dan menebar manfaat dimanapun berada. Penutup terakhir silakan kita tutup dengan doa bersama-sama. Ketua kelas Duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih waktu kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.